Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dari kelas pengolahan pencemaran lingkungan dengan NIM 230603110010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair dari PT Halmahera Persada Legend. Pendahuluan latar belakang kami, industri yang memproses nikel seperti PT Halmahera Nikel ini memenuhi kebutuhan bahan dasar dari pembuatan baterai, stainless steel, dan berbagai teknologi lainnya. Namun, saat biji nikel diproses melalui langkah-langkah seperti perlindungan, pemurnian, pencucian mineral, dan penggunaan alat secara otomatis menciptakan limbah cair yang memiliki sifat kimia yang rumit diuraikan. Limbah cair ini mungkin mengandung partikel yang mengapung, logam larut, oli, sisa dari proses kimia, serta elemen fisik lainnya yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Dalam kegiatan sehari-hari dari PT Halmahera Nikel ini, limbah cair muncul dari proses penambangan dan pengolahan biji nikel. Isu mengenai pengolahan limbah cair menjadi perhatian banyak orang karena semakin banyak masyarakat yang memperhatikan dan beberapa dari PT Halmahera Nikel ini dari beberapa saham yang dimiliki oleh Gubernur Maluku Utara yaitu Sherly Juanda yang memiliki peran pemerintah daerah dan dalam mengawasi industri pertambangan ini. Dengan demikian, beberapa daerah sekitar dari PT Halmahera ini sering terjadinya banjir yang airnya itu terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan dengan itu, dari PT Halmahera ini memiliki sistem pengolahan limbah cair yang baik, saluran tambang dengan proper, dan penggalian sedimen yang baik. Oleh karena itu, harus merumuskan informasi mengenai limbah cair untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya, potensi bahaya, serta tanggung jawab perusahaan dalam melindungi lingkungan dan mendukung pengelolaan pertambangan secara transparan dan jujur. Selanjutnya, limbah cair dari PT Halmahera Persada Legend ini memiliki data, yaitu limbah jenis limbahnya ada limbah non-B3, yaitu limbah domestik, dan limbah konstruksi. Kemudian dari limbah B3-nya, yaitu memiliki umum, general, dan dry tile. Limbah cair yang merupakan pencampuran antara air dan sedimen ini, jika tidak diolah dan diendapkan secara maksimal, akan menurunkan kualitas air dan air laut maupun air sungai itu menjadi berupa sedimennya atau kualitas airnya itu berubah. Dengan tersebut, upaya pengolahan limbah dilakukan perusahaan terhadap limbah non-B3 maupun B3 yang dilakukan melalui pendekatan penguraian maupun pemakaian lagi dengan reduce, reuse, dan hasil kegiatan pemilihan regresi. Selanjutnya, dari karakteristik limbah cair ini, limbah dari limbah B3 itu sisa proses hidrometalurgi atau residual atau proses liquids dan mud. Dari sisa dari proses HPAL ini high pressure acid lashing berupa cairan proses dan lumpur atau solid residual dan mengandung unsur logam berat seperti kromium, nikel, kobalt, TSS yang pH-nya rendah dan potensi keasaman dari tambangnya. Kemudian ada limbah non-B3. Limbah domestik yang pertama yaitu limbah domestik living water atau gray and black water. Karakteristiknya mengandung nutrien dan patogen. Nutrien ini ada nitrogen dan patogen E. coli. Padatan tersubstansi dan juga terdapat BOD dan COD. Kemudian air limpasan, runoff, dan kolam sedimen. Karakteristiknya yaitu tinggi TSS, turbidity, sedimen, partikel tanah, fluktuasi, pH tergantung area potensi logam,
terabsorpsi dan dari stok pil HPA mengarahkan limpasan ke kolam sedimen untuk menurunkan TSS sebelum dilepas penambahkan ferrous sulfat FeSO4 di dalam sedimen untuk menurunkan krom hexafolate. Di mana kan di sini ada BOD dan COD. Dari parameternya, jika sebelumnya BOD itu biological oxygen demand, di mana oksigen ini yang diperlukan dari mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Mikroorganisme yang ada di dalam airnya itu ya. Kemudian kalau COD adalah chemical oxygen demand. Oksigen yang diperlukan untuk reaksi kimia untuk oksidasi beberapa bahan buangan yang nempel di badan atau di dalam air. Jika dari BOD-nya ini banyak pencemaran, maksudnya kayak air sungai itu banyak pencemaran, maka nilai BOD-nya itu mengalami penurunan dan COD-nya mengalami penurunan. Kemudian sifat-sifat fisik dari air, jika air sungai itu jika layak dikonsumsi itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dengan pH yang normal yaitu 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya, identifikasi sumber limbah cair. Limbah dari limbah B3 dan limbah non-B3 ini asalnya dari mana sih? Identifikasinya, yang pertama, yang limbah B3 ini, sisa proses hidrometalurgi ini, sumbernya cairan proses dari lumpur berlogam dari NiCOFe dan sulfat. Sisa cair perlindihan bertekanan tinggi di dalam autoklaf di tempat atau ditampung sesuai izin dan beberapa dimanfaatkan untuk pengisian bekas tambang. Kemudian dari limbah non B3 ini, limbah domestic living quarter wastewater and grey and black water, ini sumbernya dari BOD atau COD yang dihasilkan tadi, dicek, dan coliform dari deterjen, minyak ringan dari kegiatan domestik karyawan. Jadi perusahaan PT Halmahera Persada Legend ini memiliki kayak asrama untuk pegawai yang dari luar, sehingga atau dari masyarakatnya sendiri mengandung kayak deterjen atau kegiatan domestik dari karyawan itu saat mencuci dan mandi, dan air dari sabunnya itu memengaruhi dari limbah domestik yang diperoleh. Kemudian limbah dari air limpasan atau runoff dari kolam sedimennya, sumber TSS dan sedimen, erosi toiling air, limpasan, runoff, dan kolam sedimen, serta kemungkinan larutan yang mengandung logam terabsorpsi dari tumpukan biji atau stockpile penambahan FeSO4 untuk mengurangi CR6 pada limpasan yang tercatat. Pengolahan limbah cair ini dari PT Halmahera Persada Legend ini membuat seperti air limpasan dan dibuat dengan kolam sedimen seperti kotak-kotak ini, akan mengurangi, jadi tidak terlangsung, proses-prosesnya ini tidak langsung dari ke sungai, maka diendapkan terlebih dahulu. Kemudian metode pengolahan limbah yang digunakan di HPAL dan fungsinya. Yang pertama, dari limbah non B3, yaitu limbah domestik atau living quarter wastewater, grey and black water. Dari proses pengolahan limbah living quarternya itu ada gate kanal, seperti screening, padatan kasar, melindungi berikutnya dari
penyumbatan. Kemudian yang kedua dari regulating pond dengan pengendapan awal dan aliran debit dan kualitas air limbah. Kemudian yang ketiga ada tangki hidrolisis, yaitu hidrolisis organik kompleks menjadi molekul lebih sederhana. Yang keempat adalah oksidasi satu aerasi awal dan menyediakan oksigen bagi bakteri aerob untuk degradasi organik. Kemudian yang oksidasi yang kedua, aerasi lanjutan menurunkan BOD dan COD optimal sehingga mendekati baku mutu. Kemudian yang keenam mengendapan memisahkan lumpur dan air jernih. Yang ketujuh dengan disinfeksi atau menonaktifkan mikroorganisme patogen dari E. coli dan coliform. Kemudian ada multimedia filter, polishing akhir menghilangkan dari TSS-nya, kekurangan turbidity, warna dan partikel halus, mengurangi sisa senyawa organik melalui adsorpsi. Kemudian yang kedua dari air limpasan atau runoff dan kolam sedimen yang tadi dengan proses pengelolaan air limpasan. Yang pertama yaitu pengalihan aliran limpasan ke kolam sedimen dengan menangkap seluruh limpasan dari area bukan tambang, mencegah air keruh langsung masuk ke sungai atau badan air dengan mengendalikan debit saat hujan. Kemudian yang kedua dengan pengendapan TSS dan kekeruhan di kolam sedimen, pengendapan partikel tanah, lateric clay, silika, dan material menurunkan TSS sesuai baku mutu parlemen dari pemerintah dengan nomor 09 atau 2006 untuk tambang biji nikel sendiri. Menstabilkan kualitas aliran keluar saat ini Harita memiliki 6 kolam sedimen yang dipantau harian oleh tim monitoring dari dengan pH-nya atau TSS-nya. Penambahan koagulan FeS4 untuk menurunkan Cr6+, mereduksi Cr6+, krom heksavalen menjadi krom 13 yang lebih aman. Kemudian yang keempat, pemantauan harian dari pH-nya dan TSS-nya dari tim monitoring dari PT Harika Nikel ini memeriksa kualitas air setiap hari untuk memeriksa apakah TSS-nya turun sesuai baku mutu dan pH stabil, efektivitas penambahan dari FeS4. Kemudian yang kelima ada discharge atau pelepasan jika memenuhi syarat. Jika air dari kolam sedimen ini memenuhi standar parlemen dari LH 09 dari 2006. Dari air boleh dilepas ke badan air dengan parameter wajib dari TSS, pH, kromium atau logam lainnya itu memenuhi batu mukunya. Kemudian dari limbah B3-nya yaitu sisa proses hidrometalurginya itu dengan cara netralisasi limbah asam dengan menaikkan pH digunakan untuk seluri HPAL yang bersifat asam setelah perlindian. Seluri HPAL ini adalah campuran padat atau cair yang terbentuk selama proses high pressure acid leach saat biji nikel laterite direaksikan dengan asam sulfat H2SO4 pada suhu dan tekanan tinggi, presipitasi logam berat dan mengendalikan Fe, MnCr dan lain sebagainya. Dengan mirip seperti dengan cara Harita Nikel menambahkan FeO4 di kolam sedimen untuk mereduksi Cr6+. Kemudian dengan pengendapan setting dengan memisahkan sludge dan air sesuai dengan fungsi kolam sedimen dan tikor dalam sistem HPAL. Ini daftar pustakanya. Sebelumnya penjelasannya saya ada dokumentasinya, silakan menyimak. Masih ingat video tambang nikel Pulau Obi? Untuk menelusuri lebih lanjut apakah limbah tambang di sana dibuang ke laut, kami mengumpulkan berbagai informasi valid. Beberapa perusahaan tambang nikel beroperasi di Pulau Obi. Salah satunya adalah PT Trimegah Bangun Persada Terbuka atau Harita Nikel. Berdasarkan penampakan udara, di sana terdapat 2 model pengolahan biji nikel.
Pertama, teknologi RKEF yang kemudian menghasilkan limbah slag. Bentuknya seperti pasir berukuran sedang. Limbah ini kemudian diproses menjadi batako, pemecah ombak, campuran semen untuk membangun berbagai bangunan di sana, dan lain-lain. Teknologi kedua adalah HPAL yang menggunakan air sebagai material utama yang disebut sebagai hidrometalurgi. Nah, teknologi ini menghasilkan limbah slurry, bentuknya seperti lumpur. Limbah inilah yang kemudian ramai diperbincangkan dan menimbulkan pertanyaan apakah dibuang ke laut. Ternyata, setelah biji nikel diproses, limbah atau material yang tidak digunakan ini kemudian diolah dan difilter bertekanan di area belakang pabrik HPAL menjadi bentuk padatan. Material kering ini kemudian ditempatkan di area berizin berbentuk cekungan yang sebelumnya merupakan area penambangan. Namanya Dry Stack Tailing Facility yang nantinya bisa difungsikan sebagai area reklamasi dan revegetasi sehingga bisa hijau kembali. Lalu, bagaimana dengan air kecoklatan yang kadang muncul setelah hujan lebat? Kami telusuri jalurnya dan ternyata ini berhubungan dengan area penambangan. Ketika hujan deras, tanah berlumpur dari area penambangan terbawa air hujan. Untungnya, proses penambangan tidak menggunakan bahan kimia sehingga air kecoklatan ini adalah tanah lumpur yang bercampur air hujan. Masih dalam penelusuran jalur yang sama, kami menemukan berbagai area saluran air yang berkelok-kelok. Ternyata ini adalah sedimen pond untuk mengendapkan lumpur yang terbawa air hujan tadi. Jadi, bukan saluran pembuangan limbah ke laut. Pertanyaan pun terjawab, tidak ada limbah yang dibuang ke laut. Semoga hal-hal tadi juga konsisten dilakukan oleh pelaku pertambangan yang lain ya. Masih ingat video tambang nikel? Fungsi sederhana dari settling pond itu, dia membuat atau menurunkan TSS. Menurunkan TSS itu membuat dari yang awalnya air yang dari tambang itu keruh, keluar itu jernih. Jadi sedimen pond ini memiliki sebenarnya beberapa komponen dalamnya, yaitu ada jari-jari, terusnya ada akses buat nantinya kita reclaim, dan juga nanti ada spillway namanya. Spillway itu buat yang meloloskan air, dan juga tadi itu jari-jari itu berfungsi sebagai kolam olak, kalau misalnya bahasa Indonesianya kolam olak, supaya nanti aliran air itu tidak langsung keluar dan bisa dia turun dulu atau settling dulu melalui dengan metode gravitasi itu. Jadi dari metode gravitasi kita sudah hitung berapa nilai gravitasi dan nilai settling velocity-nya. Setelah itu sedimen itu turun, dan juga itu nanti air yang jernihnya itu yang keluar, yang akan keluar ke outletnya seperti itu. Dan luas kolam pengendapan ini pun tidak asal, jadi kita harus menghitung dulu beberapa debit puncaknya, kita harus tahu curah hujannya seperti apa, kita harus tahu bukaan lahan seperti apa. Nah, dengan itu kita rangkum, kita formulakan menjadi total luas yang dibutuhkan seperti apa, seperti itu. Jadi secara analoginya, semakin besar bukaan tambang, semakin besar hujannya, itu semakin besar juga kebutuhan pondnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.